Bapak Ibu sekalian jemaah sholat maghrib Masjid Ar-Rahim yang dimuliakan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmadu wa nasta'inuh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Segala puji bagi Allah. Kita bersyukur kepada Allah atas limpah rahmat dan hidayahnya, dan alhamdulillah pada awal malam hari ini di maghrib ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, dan mudah-mudahan Allah mencatat kita sebagai hamba-hamba Allah yang bersyukur kepadanya. Kemudian salawat dan salam pada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kita mohon lagi kepada Allah agar dengan apa yang kita sampaikan berupa salawat dan salam kepada Rasulullah, di akhirat nanti kita termasuk dari golongan umat Nabi Muhammad yang insyaallah mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan malam hari ini kita di judul kecil kita di kitab Al-Fathur Rabbani wal Faidur Rahmani karangan Syekh Mahyudin Abdul Qadir Jalani, ini adalah fi adami musyarakatilah fi tadbiri fi isaril mu'min ala nafsi. Jadi kita enggak usah ikut-ikut apa yang Allah atur tentang dunia ini. Itulah maksudnya. Maksudnya fi musyarakatilah. Kita ingin pula mendahului Allah dalam mengatur kehidupan ini. Itu dikatakan fi tadbiri, dalam dia menentukan kehidupan manusia ini. Dalam kisah ini dikatakan beliau di awal judul ini dikatakan la tusyarikul haqqu azza wa jalla fi tadbirihi wa ilmuhu binufusi wa 'allamahu binufusikum wa ahwiyatikum wa tabaikum wa wattaquh. Jadi wattaquhu fikum wa fi ghairikum. Kita ini disuruh bertakwa, kemudian berusaha, niat, lalu berazam, kemauan kita kuat, kemudian tawakal. Hasil itu tidak usah jadi pikiran. Salah satu, kalau Fudail bin Iyad mengatakan salah satu yang membuat manusia itu sedih, selalu mengingat masa lalu, akhirnya menimbulkan kesedihan. Kalau masa lalunya bagus, dia bisa tertawa dan tersenyum. Tapi kalau masa lalu itu gelap, kalau itu diingat terus, akhirnya dia tak mau berjalan untuk bertaubat. Ya. Kesedihan itu membuat dia tak maju-maju. Kemudian yang kedua, kata Fudail bin Iyad, yang menjadikan manusia itu lemah kemauan itu, selalu ingin mengatur masa depan. Dia keinginan itu kuat. Apalagi kalau sudah mengatur masa depan itu dengan tulul amal. Tulul amal ini panjang angan-angan gitu. Jadi dalam sebuah kisah dan ithar, Rasulullah itu pernah dengan para sahabat sedang duduk itu. Jadi digambarlah di atas tanah itu seperti kotak. Nah, kata Rasul, lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang kau gambar? Kotak ini adalah kehidupan. Lalu digaris oleh Rasulullah dari bawah menembus kotak ini dan melebihi kotak ini. Lalu apa itu? Ya Rasulullah, apa yang maksud dari gambaran itu? Itulah hidup itu, kotak itu. Kehidupan kita ini singkat di dunia ini. Laksana buku ini, kotak inilah. Lalu digambar dari bawah ke atas. Sampai di atas itu, inilah angan-angan manusia. Sampai habis kehidupan ini, maksudnya umurnya ini habis, angan-angan itu masih ada. Maka untuk kita supaya tidak hanyut dengan dunia ini, jangan terlalu panjang angan-angan. Dia judi itu memanjangkan orang angan-angan itu. Rasa kurang, akan menang. Habis semua harta itu jalan terus dia kan, rasa mau jadi kaya. Padahal sebenarnya judi itu kan dah diatur sama apanya itu, toke kan. Tak ada orang menang mutlak itu. Itu diangan-angankan terus oleh setan. Maka itu kata yang selalu menjadikan orang sedih itu, pertama,
dia selalu mengingat masa lalu yang tak mau move, kalau bahasa anak muda sekarang move on, tak mau dia bergerak dari satu tempat itu. Perbaiki saja niat yang baik, kemudian berusaha di hadapan Allah, tawakal. Sudahlah, tawakal. Ini Allah yang menentukan hasil itu. Jangan kita pula ikut mengatur, kan? Kalau kita ikut mengatur, mengikuti Allah untuk mengatur itu, tidak akan sanggup kita. Karena ada sesuatu yang perkembangan dalam kehidupan ini yang tak bisa kita atur dengan otak. Karena kita selalu menggunakan panca indera ini dengan full power, dan itu menyangkut kepada pikiran. Contoh begini, ada sebuah kisah, kayaknya udah ada juga di YouTube. Kisahnya begini, ada seorang yang kaya, orang terpandang, jadi dia mempunyai perusahaan yang besar. Biasanya kalau di zaman sekarang ini kan, kalau udah orang kaya, udah have, punya perusahaan besar, terpandang di masyarakat. Ini orangnya dermawan lagi. Tapi ada satu celah, dia mempunyai anak satu-satunya. Jadi anaknya ini sekolah itu agak terbelakang. Maksudnya terbelakang bukan idiot, tapi kalau dalam satu kelas itu isi anak itu 30, anak ini nilainya di kelas itu ranking ke-30, gitulah. Dia orang kaya, terpandang, dihormati orang, tapi punya anak. Kalau dalam secara belajarnya, kalau kita katakan bodoh lah. Sebenarnya kan manusia ini tak ada yang bodoh, karena Allah sebenarnya menguji satu antara satu yang lain. Tergantung saja orang tua. Karena orang tua juga sibuk dengan segala bisnisnya, terpandang, diundang ke sana kemari, mengisi seminar kesuksesan, ya kan? Akhirnya menengok anak seperti itu tuh agak kecil hatinya. Jadi apapun yang dikumandangkan anaknya itu dia marah, pokoknya marah. Suatu hari, dah di kelas akhirnya, sekolah itu mengadakan sebuah acara akhir untuk hampir akan masuk perpisahan, mengadakan acara. Maka dipersiapkanlah anak-anak itu yang mau tamat itu di sekolah itu, disiapkan. Anak SD kelas 6, kelas 6. Jadi dipersiapkanlah segalanya. Si orang tua anak ini, karena saking mempunyai apalah nanti yang akan ditampil anakku ini, karena dia udah pesimis duluan. Lebih baik aku tidak datang lah, daripada aku malu. Karena kalau orang tuanya datang, mesti dipersilakan tempat duduknya di depan, karena dia termasuk donatur yang besar di sekolah itu. Begitu dikenal lah. Akhirnya dia selalu berpikir anaknya ini sebuah kekurangan dalam belajar. Malu lah dia menengok anaknya ini, dia orang hebat tapi anaknya di dalam belajarnya kurang. Nah, sampailah pada acara itu. Masing-masing menampilkan, ada yang menampilkan tarian, ada yang menampilkan pidato bahasa Arab, ada yang mengambil pidato bahasa Inggris. Dipersiapkanlah segalanya. Ada yang bernyanyi dengan suara yang bagus, ada yang main piano. Dan kebetulan anak ini tak juga diperhitungkan, jadi ditampilkan yang terakhir. Apa yang di ini anak ini naik ke atas panggung, yang dibacanya surat Al-Mulk. Tabarakalladzi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Di tengah-tengah dia membaca ini, ayahnya tadi berubah pikiran. Jadi di tengah-tengah dia membaca itu, datanglah ayahnya. Karena ayahnya datang, dipersilakan duduk di depan, karena sangat dihormati di sekolah. Donatur, ya. Selesai anak ini membaca Al-Quran tadi, semua orang pun tak seperti kalau menyanyi kan bertepuk tangan, semuanya terperanjat. Kenapa ada satu anak ini membaca Al-Quran, begitulah. Dan dia hafal. Jadi guru yang tadi mendidik anak-anak ini penasaran sebagai protokol, ditanya, Ananda, teman-temanmu dengan penampilan yang segalanya, kenapa Ananda berpikir membaca surat Al-Mulk di saat panggung ini diadakan? Apa dia katakan? Saya pernah satu hari kena sering di hadapan ayah aku malu dengan nilai-nilaiku yang kurang. Kadang aku kalau juara yang ke-30 di kelas. Akhirnya aku mencari sesuatu, pergilah aku ke masjid. Begitu aku ke masjid, ya kan? Di saat aku ke masjid,
Aku mendengar ceramah, kalau anak-anak kita ini dididik, lalu diarah ke Al-Quran, ya, lalu dia hafal Al-Quran itu beberapa ayat, sama dengan kalian nanti, kata yang penceramah itu, meletakkan mahkota di kepala ayah dan ibumu di akhirat. Semenjak mendengarkan itu, saya berniatlah untuk menghafal Al-Quran ini. Maka sudah juz 30 dengan 29 itu sudah dihafalnya itu. Maka hari itu dia bacakan surat Al-Mulk. Kalau aku tak bisa memberikan kegembiraan kepada ayah dan ibuku di dunia ini dengan nilai-nilai pelajaranku ini, paling tidak aku sudah bisa memberikan mahkota kepada kedua orang tuaku di akhirat. Menangis ayahnya yang duduk itu, menyesali apa yang selama ini dia pandang kepada anaknya. Lalu dia pergi ke atas. Kalau aku berfikir kepada anakku ini untuk dunianya, tapi dia sudah jauh lebih berfikir dengan mata hatinya untuk memberikan kebahagiaan kepada ayahnya, meletakkan mahkota di akhirat. Itu hidup. Kita kalau memandang dunia ini dengan mata kepala kita ini, tidak akan pernah selesai dan tak pernah puas. Terkadang kita salah menilai anak. Kita bisa tertipu, karena anak itu mana yang pandai berkelit-kelit depan kita, itulah yang kita sayangi. Tapi kadang kita lupa, sesungguhnya di antara anak-anak kita itu yang terbaik itu ketika kita mati, dia yang paling banyak membaca Al-Quran untuk kita, dia yang paling banyak mendoakan untuk kita. Itu kita tidak tahu kecuali ketika kita sudah berada di dalam kubur. Maka berhati-hatilah dengan tipu muslihat dunia itu. Ini maksudnya kita. Jangan selalu berpikir dengan kepala. Jangan selalu berpikir dengan mata yang ada di kepala ini. Berpikirlah dengan mata hati. Karena mata hati itu tak pernah berbohong. Nah, kalimat yang sedikit tadi membuat hadirin itu menangis semua. Selama ini tak ada yang berpikir bahwa seorang anak yang kelas 6 SD sampai berpikir, kalaulah di dunia ini aku tak bisa membahagiakan ayahku dengan prestasi dunia ini, kenapa aku tidak bisa membahagiakan dengan prestasi akhirat? Al-Quran, ya, Al-Quran itu akan membawa orang yang memegangnya itu, dia angkat oleh Allah derajatnya. Hari ini kita tengok akademi polisi, akademi militer, ya, bahkan angkatan udara kita, akademi militer. Sekarang anak-anak yang hafal, jangankan 30 juz, 10 juz itu diberikan jalan tol untuk bisa masuk akademi militer tuh. Ya, begitu mulianya Al-Quran, dulu mungkin tak terpikir. Jadi Al-Quran itu membahagiakan. Maka dikatakan di sini, wala tusyariku al-haq azza wa jalla fi tadbiri. Jangan kita berpikir sebagaimana apa yang telah diberikan oleh Allah tentang dunia ini kita hanyut. Ada sebuah kisah lagi. Karena yang berbicara itu adalah domir, yang berbicara itu adalah mata hati. Ada kisah kecil biasa hari-hari ini. Ada seorang ibu dengan 2 orang anaknya berada di pinggir jalan sambil menunggu, kalau bahasa kitanya opletlah angkot. Karena tak punya duit, setiap angkot yang berhenti lalu bertanya, ibu mau kemana? Aku mau ke terminal. Tapi bolehkah aku numpang? Aku tak punya duit. Semua berlalu, 3, 4, bahkan mungkin sudah 10 lebih angkot itu berlalu. Lalu ada satu angkutan kota ataupun oplet berhenti. Ibu mau kemana? Mau terminal. Tapi kami tak punya duit. Bisakah engkau menolong kami? Sopir yang satu ini berhenti, naiklah ibu. Kami tak punya duit, naiklah. Tak apa-apa, kami tak usah dibayar. Akhirnya berjalanlah oplet ini sampailah ke terminal. Begitu di terminal itu, ibu ini turun mengatakan kepada sopir, terima kasih banyak. Ya udah bu, gak apa-apa, gak usah dibayar, gak apa-apa. Aku ikhlas dengan Allah. Lalu ada penumpang yang terakhir turun mengasihkan kepada sopir ini 50.000. Lalu dia mencarikan baliknya. Dia katakan, ambillah ini sekalian membayar ibu yang berempat beranak tadi yang turun, ini aku bayarkan. Kita bukan mengambil ceritanya. Siapa yang menyangka dengan keikhlasan seorang sopir tadi, tidak usahlah sopir, siapapun yang ikhlas untuk membantu sesama makhluk tadi itu, lalu Allah bayar kontan. Allah bukakan hatinya untuk memberikan gratis dengan keikhlasan, tapi Allah buka lagi makhluk manusia yang lain yang memberikan dengan ikhlas juga pembayaran itu. Allah membayar kontan. Tidakkah kita percaya dalam hidup yang seperti ini? Karena Rasulullah sendiri sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Sesungguhnya Allah itu senantiasa dalam melindungi seorang hamba selama hamba itu melindungi saudaranya. Allah fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhi. Sesungguhnya Allah senantiasa melindungi seorang hamba selama hamba ini selama melindungi saudaranya. Jadi jangan dipikirkan, karena posisi Allah mengatur ketika kita mengatakan alhamdu, segala puji bagi Allah, Rabbul Alamin, karena Allah itu adalah pengatur segala alam, sekalian alam itu kita masuk di dalam, berarti mengatur juga hidup kita. Itu tidak akan tercapai dengan otak kita untuk berpikir. Kalau kita fikirkan itu, gila kita. Tidak sanggup otaknya untuk memikirkan apa yang diatur oleh Allah. Makanya kita diminta bertawakal. Maka dikatakan dalam fitadbirihi at-tawakkul. Maksudnya yang diminta wajibul insan, kewajiban manusia itu kepada Allah itu bertawakal setelah dia berusaha. Karena hasil itu Allah yang memberikan. Kita pikir aja lah, tidak usah mikir orang lain, hidup kita saja lah. Siapa yang bisa mengatur kita malam ini bisa bertemu? Siapa yang Allah mengatur kita bisa seperti sekarang? Pernahkah terbayang sama kita? Bahkan kalau kita urut lagi ketika kita sekolah di SD, apa cita-citamu? Tentu cita-cita kita lain. Kenapa kita bisa bekerja di lain dari cita-cita itu? Siapa yang mengatur itu? Allah. Penyerahan diri saja. Siapa yang mempertemukan kita dengan istri kita? Allah. Bahkan mungkin kita dulu sebagai laki-laki ini, kecuali mungkin yang keturunan yang kaya dulu orang tuanya, untuk melamar anak orang aja, untuk melamar dia untuk jadi istri kita aja, ini hidup sendiri aja susah. Kemudian kita mau melamar itu, dari mana aku nanti bisa memberikan makan? Tapi begitu terjadi akad nikah, karena ini mendapatkan ridho dari Allah, karena ada akad nikahnya itu, ya kan? Allah bukakan jalan. Bahkan kita bisa membesarkan anak, bisa kita menyusui anak, membeli susunya itu, kemudian bisa membesarkannya, bisa dia wisuda, bahkan bisa pula sampai ke jenjang dia pernikahan. Siapa yang memberi? Usaha kita. Ya usaha kita, tapi siapa yang memberi itu? Allah. Kenapa enggak kita kembalikan kepada Allah segala kesulitan yang kita hadapi itu? Allah pasti membukakan jalan selama hubungan kita dengan Allah telah. Kalau itu yang kita pelajari saja seperti itu, kita ingat lagi masa lalu seperti ini, kemudian kita menjadikan kita optimis, lalu sekarang kita dapatkan kesulitan, ngapa enggak kita minta sama Allah keluar dari kesulitan ini? Saya yakin kita datang di sini bukan semuanya senang. Mungkin dia datang ke masjid dengan mungkin ada segala kesulitan, ada segala sesuatu yang dihadapi hari ini. Tapi dengan kita duduk bersama di masjid ini, Allah turunkan keberkahan. Bayangkan, mamin muslim, tidaklah seorang mukmin atau muslim dia datang dari rumah, berwudu di rumah, lalu dengan ikhlas dia melangkah ke masjid, kecuali malaikat itu melindunginya terus sampai dia duduk di masjid itu. Ini waktu antara maghrib dengan isya ini sama dengan waktu antara subuh dengan setelah subuh sampai syuruk. Malaikat itu turun memberkahi. Duduk kita itu saja sudah diberkahi. Di situ kita minta kepada Allah. Dan mudah-mudahan Allah sepulangnya kita dari hal yang duduk seperti ini Allah bukakan dari kesulitan yang ada. Kenapa kita tidak yakin? Karena pertemuan, tegur sapa sesama kita itu adalah bagian dari sesuatu yang diberikan oleh Allah untuk kita saling bertegur sapa, untuk kita bersapa, itu menjadikan keberkahan itu. Kenapa si sopir tadi memberikan? Karena Allah bukakan hatinya untuk menolong seseorang itu. Lalu Allah bukakan lagi hati seseorang lagi untuk membayarkan itu semua. Dunia dia tidak rugi, akhirat dia disanjung oleh penduduk langit. Wah, itu dia. Kadang-kadang itu yang tak terfikir itu oleh manusia. Karena ketika memikirkan yang sifatnya materi, yang nampak dengan mata, itulah yang kita dapat. Tapi kalau kita memikirkan meletakkan di hati keyakinan itu kepada Allah, Allah memberi min haitsu la yahtasib, memberi sesuatu tanpa kita perkirakan sebelumnya. Ini yang mau kita capai dengan ibadah itu. Lalu dikatakan ala qadri himmatuka tu'ta. Jadi dikatakan sebesar apa yang kamu mempunyai kemauan untuk ketaatan kamu kepada Allah, itu engkau akan diberikan oleh Allah jalannya. Sebesar ala qadri himmatuka, sebesar apa kemauanmu untuk mentaatkan diri kamu kepada Allah,
akan diberi oleh Allah bagian dari apa yang kamu yakinkan itu. Hidup ini sebentar aja. Sebentar. Dunia ini itu tadi kotak. Jadi wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ta'qilun. Barang siapa yang kami panjangkan umurnya macam kita nih, sudah dikurangilah kekuatan-kekuatannya. Dulu kalau kena hujan masih enak gitu. Sekarang kena hujan sedikit udah punya ada influenza kita, udah hingus kita. Itu memang sudah dikurangi Allah, nunakkishu fil khalqi. Apakah mereka tidak berpikir? Ya. Tidak berpikir tentang apa yang telah kami berikan itu. Nah, kata Syekh Al-Ghazi, ij'al a'malaka kulluha liwajhillahi azza wa jalla la talaba li ni'amihi. Oh, ini memang kalau orang-orang di jalan tasawuf ini begitu dia. Maksud dikatakan ij'al a'maluka, jadikanlah seluruh amal-amalmu itu liwajhillah, ikhlas kepada Allah. Berat itu memang, berikan kepada Allah azza wa jalla. La li talabi ni'ami, bukan kamu maksudkan untuk mendapatkan nikmatnya. Sebenarnya kan kita meminta nikmat itu pun diperbolehkan. Kita menjalankan kewajiban agar mendapatkan nikmat dari Allah, tidak ada masalah. Tapi ini kalangannya menengah ke bawah. Tapi ketika dia ikhlas, sudahlah. Apa yang diberikan oleh Allah kita yakin. Sekarang kita balik lagi dari pernah yang kita kaji dulu. Iblis ketika disuruh bersujud di hadapan Adam, ia membangkang. Sebenarnya iblisnya adalah makhluk yang dulu sangat taat dengan Allah. Satunya yang dia bangkang. Dia disuruh sujud kepada Adam, sujud penghormatan. Itu perintah dari Allah. Tapi dia melanggar perintah ini. Kenapa? Khalaqtani min nar. Ya Allah, Engkau telah menciptakan aku dari api yang menyala. Nah, jadi kemudian ini diciptakan dari tanah. Karena dicipta dari tanah, aku lebih mulia. Sombong. Istakbaro dia, sombong. Wa kana minal kafirin. Istakbaro wa kana minal kafirin. Dia adalah tentang kesombongan. Itu yang karena kesombongan itu hanya milik Allah. Tidak milik makhluk. Lalu dia tak sujud. Lalu Allah melaknatnya. Fakhrud minha, keluarlah kamu dari surga. Engkau termasuk orang-orang dilaknat. Lalu apa kata iblis? Lihat, Allah murka kepada iblis, ya kan? Kemudian Allah laknat dia. Tapi dalam tengah-tengah laknat itu iblis masih meminta sama Allah. Meminta itu kan sama dengan doa. Ya Allah, silakan aku dilaknat, tapi jangan sekarang. Jangan diazab sekarang. Tangguhkan sampai hari kiamat. Permintaan iblis cuma satu, anzirni ila yaumin yub'atsun. Jadikan aku ini, berikanlah tangguh azab ini sampai hari nanti diberbangkit atau hari kiamat. Dalam itu. Sekarang saya tanya, diterima enggak permintaan iblis itu? Terima. Apa yang terpikir sama kita? Allah dalam keadaan murka melihat kelakuan iblis, kan dalam keadaan marah nih. Lalu dia meminta dikabulkan sama iblis. Masa kita dalam keadaan ibadah tidak lebih yakin dari iblis bahwa kita meminta kepada Allah, Allah kabulkan? Nah, itu perbandingannya. Allah dalam keadaan murka saja masih mau memberi kepada hambanya, walaupun itu atas nama iblis. Apalagi kita. Kita sudah melakukan upaya untuk taat kepada Allah. Lalu kenapa kita tak lebih yakin dari iblis itu? Sekarang orang yang kita menyembah Allah, baiklah, Allah memberikan kita jalan terbaik. Kadang-kadang diuji, kan dua saja itu. Ada musibah yang diberikan kepada kita, kesulitan. Bisa jadi kesulitan ini datang karena kita pernah dulu memberikan kesulitan kepada makhluk yang lain. Biasanya itu berbalik dia, sunatullah itu. Kita pernah mempersulit orang, tapi kita dah lupa dalam perjalanan hidup kita disulitkan dengan orang yang lebih tinggi lagi. Mungkin kita bos, dulu anak buah kita pernah kita sulitkan. Dalam perjalanan hidup suatu hari kita dipersulit oleh orang yang lebih tinggi dari kita. Biasanya itu sunatullah. Pernah menganiaya, kalau tak tobat akan teraniaya lagi. Itu yang pertama, musibah yang pertama. Yang kedua, tidaklah suatu musibah itu diturunkan oleh Allah kecuali untuk mengangkat derajat. Dua itu saja. Misalnya terjadi sesuatu yang kita tak maui, ya kan?
Lalu dalam perjalanan itu kita ingat, wah ini mungkin karena dosa-dosa yang lalu. Berarti kita pernah melakukan suatu dosa. Itu bagus, tak ada masalah, itu taubat namanya. Tapi kita tetap sabar. Yang kedua, Allah menguji kita dengan kesulitan, tapi kita tak ingat dengan latar belakang. Berarti Allah ingin mengangkatkan derajat kita. Nah, itu mukmin ya. Sekarang orang-orang itu bukan menyembah Allah, bahkan mempersekutukan Allah, ya kan? Bahkan membangkang kepada Allah. Masih diberikan tak oksigen untuk bernapas orang-orang kafir itu? Masih. Ini cara kita membuat optimis kita. Orang tu kafir, tak mau menyembah Allah, menyembah yang lain. Kadang ateis. Ateis itu apa? Tak bertuhan, ngakuin tak bertuhan. Tapi kalau udah sakit dia tetap aja mengatakan, ya Allah, ya Tuhan. Keluar aja kalimat Allah itu, keluar aja kalimat Tuhan itu kan. Orang tu kafir, kerjanya maksiat saja, masih dibeli oleh Allah kan, bisa melangkah, bisa melenggang, bisa bernafas, bisa berjalan, bisa duduk dengan baik, diberikan Allah kesehatan. Masa kita yang beriman kepada Allah lalu melakukan kewajiban-kewajiban yang disuruh oleh Allah tidak lebih yakin dari mereka ini? Kan itu yang ingin kita dalam pendekatan. Dalam keadaan murka saja Allah masih mau memberi kepada makhluknya. Dalam keadaan jahat saja makhluknya itu mau mempersekutukan Allah lah dengan apa? Dengan pohon yang besar, mempersekutukan dengan segala macam. Masih Allah beri. Masa kita yang yakin Allah tu Wahidul Qahar, Allah tu adalah yang Maha Satu, Esa, dan kita yakini itu dan kita melakukan solat, kita tak lebih yakin dari mereka. Ini maksudnya, bahwa penguatan itu dikatakan ijal amalu ka kullu hali wajillahi azza wa jalla la talabi ahmi. Kita tak meminta pun Allah memberi. Itu dia dikatakan. Kemudian irdi bi tadbirihi wa qada'i wa af'alihi. Ridhalah kamu, ikhlaslah kamu dengan apa yang telah diatur oleh Allah dan apa yang dijadikan oleh Allah keputusan atas hidupmu. Karena keridhaan itu akan Allah bukakan jalan yang luas lagi. Itu dia. Terkadang kan kita merencanakan sesuatu, berpikir untuk sesuatu, kita memastikan. Makanya wa ma tadri nafsun maza taksibu ghada wa ma tadri nafsun fi ayyi ardin tamut. Dalam kalimat itu cuma dikatakan dua. Tak ada satu jiwa ini yang bisa apa? Yang bisa mengetahui apa yang bisa dia lakukan esok hari. Kita boleh berencana, tapi Allah yang mengatur itu semua. Wa ma tadri nafsun fi ayyi ardin tamut. Tak ada suatu jiwa pun yang bisa mengetahui di mana dia akan mati. Tak ada. Mau kita siapkan kuburan kita itu, tahu kita tak mati di tempat itu. Ya. Tak ada yang tahu itu. Makanya datang seorang laki-laki kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku ni orang yang miskin. Tak bisakah engkau memberikan aku sesuatu? Nah, mungkin agamanya dangkal dikatakan. Lalu Rasulullah mengatakan begini. Adakah hari ini di rumahmu yang bisa kamu makan? Adakah hari ini sesuatu makanan yang bisa kamu makan di rumahmu? Kata laki-laki ini, ada ya Rasulullah. Ya Rasulullah, engkau kaya. Maksudnya Rasulullah ingin memberikan optimis hidup pada orang ini. Jangan dipikirkan besok. Hari ini ada nggak makanan? Ada. Kau kaya. Maksudnya apa? Karena yang besok itu belum tentu kau hidup. Kadang kan orang tak memikirkan itu ya, maksudnya. Besok itu besok. Besok itu belum tentu kita hidup. Apalah gunanya kita bikin? Mungkin satu lemari sertifikat tanah kita. Soalnya itu besok kita mati. Yang tinggalnya berkelahi mengambil sertifikat itu kan. Yang dibawa kan tidak ada. Makanya namanya meninggal dunia ya. Dunia ini kita tinggalkan semua ya. Begitu mati itu meninggal dunia itu kan, meninggalkan dunia semua. Apa yang kita kumpul itu kita tidak ada yang bisa. Ada kain kafan yang pakai kantong? Tidak ada. Bisa kita masukkan kekayaan dalam kantong kain kafan? Tidak ada. Makanya Rasulullah untuk mengoptimiskan orang ini, jangan dia berlarut dengan memikirkan kemiskinannya itu. Dia katakan, ada makanan yang kamu makan hari ini, ada, kau kaya. Karena besok itu belum tentu. Karena wa matadri nafsun maza taksibu ghadan. Tak ada satupun jiwa yang bisa memastikan besok sesuatu yang bisa dia kerjakan. Maksudnya dia mengoptimiskan, tawakal sama Allah. Karena besok itu adalah Allah yang atur. Kita cuma diminta bertawakal, berusaha tawakal sama Allah. Itu. Jangan terlalu panjang-panjang berpikir wah ini besok ini habis kita. Ya kan?
Betul, kita boleh merancangkan sesuatu, kita boleh merancang perusahaan ini untuk maju sekian, supaya kita merancang, boleh, tak ada masalah. Tapi inti akhirnya, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tak ada sesuatu yang kamu kehendaki itu kecuali dengan kehendak Allah. Kalau dah itu yang diyakini dalam hidup ini, selesailah sudah. Maksudnya, jadilah kita orang. Itulah yang dirasakan oleh para sahabat itu. Dia habiskan seluruh hartanya. Kemarin kita sudah cerita juga tuh kan, Abdurrahman bin Auf habis selesai perang, kalau tak salah perang apa itu, pernah datang sahabat ini perang dah lebih dari sekian bulan, pulang. Rata-rata kan sahabat Rasulullah di Madinah ini kan punya pohon kurma, petani. Karena ini tidak dirawat sekian bulan, jadi kurma yang panen itu busuk, jatuh busuk, mengeluh mereka ini. Pernah suatu hari Abdurrahman bin Auf pernah mendengar kalimat Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah aku ini masuk surga?" Kata Rasulullah, "Engkau di surga, tapi engkau paling lama." Kenapa? Yang dulu masuk surga itu fakir miskin, karena tak banyak yang diteliti. Kalau orang kaya ini diteliti satu-satu. Ini dari mana dapatnya, ini dari mana, ini kemana kamu pergikan. Jadi Abdurrahman bin Auf terpikir dia itu. Jadi ketika orang panen busuk itu, tak apa kita berulang kali ceritanya. Karena kau optimisan tadi untuk mendapat ridha Allah tuh, ingat dia, ini kesempatan deh. Dikumpulkannya hartanya, diumumkannya kepada para sahabat tuh, biar aku borong semuanya. Aku beli dengan harga standar, harga kurma yang tak busuk, untuk menghabiskan hartanya dia biar miskin. Dia izin sama istrinya. Dia cuma tabungkan beberapa hari ke depan saja, tidak berapa bulan, beberapa hari ke depan. Yang lainnya dia beli semua kurma busuk itu, dia masukkan gudang. Dah. Sehingga para sahabat tak mengeluh waktu itu. Kurmanya dapat dibeli dengan harga standar biasa. 3 bulan sudah itu, ini kurma ada busuk-busuk di dalam rumah. Datang utusan dari Afrika, karena di situ timbul wabah penyakit. Ternyata tabib kerajaan itu meneliti obat dari raja yang sakit ini dan obat yang penyakit yang menular ini, itu kurma busuk. Dikirim utusan, ditanyalah di Madinah, satu-satunya orang yang mempunyai kurma busuk ini adalah Abdurrahman bin Auf. Allah kalau sudah menentukan seseorang itu kaya, dia akan kaya. Allah kalau sudah menentukan seseorang itu memang hidupnya miskin, karena Allah ingin berbagi dalam kehidupan dunia ini. Yang diminta itu nilai ketakwaan itu. Jadi tak jadi miskin juga Abdurrahman. Akan dibeli 3 kali lipat. Dia kata tidak, beli aja standar, aku membeli itu. Begitu Abdurrahman bertawakal sama Allah, ya sudahlah, aku bagus aku jadi orang miskin. Karena ingat dia pesan Rasulullah tadi, orang miskin itu duluan masuk surga, dia ingin miskin. Tapi karena Allah menentukan lain, Allah yang menentukan itu. Kita begitu ajal ditentukan oleh Allah itu, ditiupkan ruh, ditentukan ajal, ditentukan masalah hidup kita di dunia ini. Itu sudah ditentukan sama Allah. Cuma kan kadang-kadang kalau itu kita pikirkan, kalau gitu Ustaz, ngapain kita berusaha? Kan ya? Aku mungkin ditentukan oleh Allah miskin. Cuma kita nggak tahu apa yang ditentukan oleh Allah itu, makanya kita harus berusaha. Itu maksudnya. Baik. Kemudian dikatakan dalam kalimat ini, al-yawma ghadan bifanaika anka wa anhu an narihim la yarjuna illa hazil jannah wa la yakhafuna illa hazin nar. Dikatakan dalam ini mahfzi hudud syar'i. Oleh sebab itu begini, hidup ini kan punya rancangan. Misalnya kita mempunyai suatu masjid ini, di sana ada pengurusnya, ya kan? Tentu ada tujuan. Sama dengan hidup. Kalau yang kecilnya, kita berkeluarga ini untuk apa? Lalu terjadi permasalahan di rumah tangga. Nah, kata Imam Fudail kata Imam Athaillah, apa dah? Irji ila bidayatit thoriq. Maksudnya, balik lagi. Tujuan kamu tadi berkeluarga itu apa? Kan ingin mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah. Lalu kenapa enggak dapat? Gitu. Kenapa enggak dapat dalam berumah tangga? Kenapa kita berantem terus? Tentu ada sesuatu yang kurang. Kan? Biasanya nih di rumah itu kita kalau bertengkar itu biasa lah ya, berselisih pendapat. Orang satu adik beradik aja bertengkar, satu rahim turunnya itu kan, dari satu rahim. Apalagi nih suami istri, ini beda keluarganya, ini beda keluarganya. Lalu kita berselisih pendapat biasa. Tapi kalau sudah terlalu sering, ada makhluk lain yang mengganggu di rumah itu. Kenapa?
kita lupa tujuan. Ya, untuk mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau mawaddah ini lebih kepada dunia, rahmah ini sampai akhirat. Sakinah, ketentraman ini kan itu tujuan. Litaskunu ilaiha. Seorang laki-laki mendapatkan pasangan hidup perempuan, litaskunu ilaiha, agar ia tentram. Sekarang dia menyatu tak tentram, ada masalah. Biasanya kalau dalam kajian agama kita, dalam kajian Islam itu adalah karena hubungan dengan Allah ada masalah. Nah, ingat itu. Jadi kalau hubungan salah satu di antara suami istri itu ada masalah dengan Allah, mungkin sering meninggalkan sholat, kewajiban ditinggalkan, tak akan dapat ketentraman itu. Itu pondasinya itu. Ada masalah. Ketentraman itu tak akan, sakinah itu tak akan dapat ketika hubungan dengan Allah itu mulai redup. Maka kalau terjadi yang seperti ini, Allah menciptakan manusia, mesti ada pedoman. Apa pedomannya? Al-Quran. Ya kan? Kenapa kita terganggu seperti ini? Mungkin kita tak pernah menyentuh Al-Quran. Al-Quran cuma ditaruh di lemari. Baca. Perbanyak baca. Baca terjemahannya. Semua masalah kehidupan itu ada dalam Al-Quran. Coba kita aja tak pandai mengkonklusinya. Paling tidak baca terjemahannya. Tanya semua orang yang lebih tahu. Semuanya ada. Ya. Semuanya ada dalam Al-Quran. Semuanya ada disinggung. Apapun yang terjadi tentang persoalan kehidupannya. Tinggal lagi coba paham tak paham pun kita membaca Al-Quran ini, membacanya itu ibadah. Dan dia memberi keberkahan di dalam rumah itu. Bercahaya rumah itu. Jangan kalian jadikan rumah kalian kuburan. Jangan kalian jadikan rumah kalian itu kubur. Maksudnya supaya rumah kalian itu tak jadi kuburan, baca Al-Quran di dalamnya. Baca surah Al-Baqarah banyak. Kalau dah banyak membaca surah Al-Baqarah ni, jin-jin tu nak hinggap dia di rumah. Berarti sudah ada gangguan kita itu. Bisa saja orang iri dengan ketentraman rumah tangga, dia kirim sesuatu yang tak baik, dengan membaca Al-Quran itu hilang dia. Jadi kalau dah mulai banyak di rumah bertengkar pada perkara sepele menjadi bertengkar, dia baca Al-Quran. Bangun malam, minta kepada Allah. Karena rumah yang orangnya bangun malam itu sampai ke Sidratul Muntaha itu bercahaya. Malaikat mengintip dari atas, ini rumah yang bercahaya, ini rumah yang bangun orang-orang di dalamnya. Maka akhirnya adalah, jadi dikatakan kalian tidak akan mendapatkan ketentraman itu, kata Syekh Abdul Qadir, kecuali ma'ahifzi hududus syar'i, kecuali kalian menjaga batas-batas yang diperbolehkan oleh syariat agama kita. Itu tadi. Jadi jagalah batas itu. Maka jangan hidup itu jangan pesimis. Karena dalam hidup ini yang penting bagaimana? Yang penting bagi kita bagaimana? Keridhaan Allah itu. Maka dari 5 urutan hidayah, mulai daripada petunjuk insting, petunjuk indera, petunjuk akal, yang keempat petunjuk agama. Dalam petunjuk agama ini ada pertanyaan kita, cukupkah kita hanya beragama? Tidak. Orang yang beragama juga banyak yang sesat. Maka yang terakhir yang kita harapkan, bagaimana kita mendapatkan petunjuk taufik. Taufik itu ridha Allah kepada kita. Kita mengerjakan sesuatu, Allah ridho dengan pekerjaan kita gini. Jadi taufik, kita katakan wabillahi taufik itu adalah apa? Mengharapkan hidayah itu taufik. Allah muwafaqah. Allah sepakat menyetujui apa yang kita lakukan. Itulah hidayah itu taufik. Jadi orang beragama itu harus mencapai kepada keridhaan Allah. Itulah taufik itu. Makanya radhiyallahu anhum wa radu an. Selama kita masih menjaga batas-batas yang diperbolehkan agama dan batas-batas yang tak dibolehkan agama, maka Allah akan memberikan keberkahan dalam hidup berupa rahmat dan keberkahan itu. Itulah yang dikatakan orang tua-tua kita dulu kan, biarlah sedikit, yang penting keberkahannya. Ada ketenangan ketika kita mendapat keberkahan itu. Mudah-mudahan kalimat yang sedikit ini memberikan motivasi bagi kita semua. Saya masuk di situ, kita semua masuk di situ. Kita sering lalai, kita sering tak ingat, sering memandang dunia ini hanya dengan mata kepala sehingga kita hanyut. Balik ke mata hati kita. Baca permasalahan itu dengan mata hati, karena mata hati tidak akan pernah dia berbohong. Cuma kadang-kadang hawa nafsu itu yang menutupnya. Ini saja, mohon maaf tadi sebenarnya saya ingin untuk kalau ada bertanya, tapi waktu kita memang tak cukup. Mudah-mudahan Allah memberikan
kekuatan kepada kita, tetap berjalan pada garis yang ditentukan oleh Allah, dan Allah ridho atas apa yang kita lakukan. Dengan kalimat radhiyallahu anhum wa raduna, Allah ridho atasnya dan kita ridho dengan apa yang diputuskan oleh Allah kepada kita. Kita tutup dengan doa khitamu majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang Kau rahmati, dan jadikanlah perpisahan kami setelah ini perpisahan yang Kau ampuni dan Engkau lindungi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf dari kata-kata yang tak tepat pada tempatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.